kalbime vesvese salma Halim. Handan pun menjawab, jangan bermain-main denganku. Aku percaya padanya. Halime pun lalu bertanya, karena itukah kamu tidak membiarkannya menjadi wazir? Handan tidak menjawab, dan tiba-tiba Mustafa meminta ingin bertemu dengan kakaknya. Mustafa berkata, aku telah mengatakan pada Menekşe, tapi dia tidak membawaku ke sana. Halime pun hanya diam saja. Mama, beni yine de götürmüyor. Fahriye nampak gelisah di dalam kamarnya. Namun kemudian ia pun memutuskan keluar dari kamarnya. Ia lalu menemui raja di teras. Fahriye mengatakan, apa yang mereka sebut sebagai cinta adalah hanya sebuah jebakan saja. Pençesine düşmüşüm de. Aku telah terbawa suasana. Aku telah melewati batasan. Kumohon maafkan aku. Aku telah bersikap tidak hormat kepadamu. Raja yang mengira kalau Fahriye ingin membujuknya, ia pun berkata, keputusanku sudah final, sultanaku. Fahriye lalu menjawab, setidaknya aku ingin kamu mempertimbangkannya kembali. Namun raja hanya diam. Bu nedenle gelmedim. Melihat respon dari raja, Fahriye pun berkata, sebenarnya bukan itu tujuanku untuk datang kepadamu. Aku hanya ingin dimaafkan. Terima kasih pada Tuhan, perasaan ini sudah berakhir. Maafkan diriku. Raja pun mengangguk dan memaafkan Fahriye. Fahriye lalu memberikan isyarat kepada pelayan untuk membawakan makanan. Badem bu. Raja pun tersenyum melihat makanan itu adalah kue kacang almond. Ia pun menciumnya. Raja lalu berkata, kapanpun kamu membuatnya, kamu pasti memberikannya padaku sewaktu aku masih kecil. Fahriye lalu tersenyum. Raja pun ingin memakannya. Namun Haji Aga menghentikannya. Haji ingin pencicip makanan mencobanya pertama kali. Fahriye pun berkata, masa kanak-kanak sudah berakhir. Kamu bukan lagi hanya sepupuku. Kamu adalah seorang raja. Hünkârımsınız. Tapi kacang almond itu tidak akan berubah. Badem yine aynı badem. Akhirnya pencicip makanan pun tiba, lalu memakannya. Setelah tidak terjadi apapun, akhirnya raja pun memakan kue kacang itu. Raja memakannya dengan penuh kebahagiaan. Hünkârım, Tidak lama, penjaga datang, lalu berkata kalau Pangeran Mustafa ingin bertemu. Raja pun mengizinkannya untuk masuk. Aslan. Pangeran Mustafa pun datang ke hadapan raja. Raja menyambutnya dengan berkata, kemarilah adik pemberaniku, lihatlah apa yang kita miliki, kue kacang almond. Badem. Wajah Fahriye nampak panik ketika Mustafa mengambil lalu memakan kue itu. Fahriye langsung berkata, Mustafa, apa yang kamu lakukan? Almond tidak baik untukmu, kamu akan sakit. Mustafa menjawab, tapi aku menyukainya. Ama ben çok seviyorum. Fahriye lalu berkata, itu sudah cukup, jangan memakannya lagi. Başka yemeyin tamam. Nampaknya makanan itu telah diracun oleh Fahriye, sehingga ia tidak ingin Mustafa terkena racun itu. Pangeran Mustafa pun menurut, lalu berkata pada raja, aku ingin menaiki kuda, tapi ibu tidak mengizinkanku. Jadi aku mengatakan pada ibu, kalau aku ingin bertemu pada kakakku, dan ia pun memberi izin. Raja pun menjawab, ketika kamu lebih dewasa sedikit lagi, maka aku sendiri yang akan mengajarimu. Büyüdüğünde bizzat ben sana binmeyi. Nasya nampak sedang tidur. Ia pun bermimpi mandi bersama raja. Lalu ia pun terbangun. Keesokan harinya, Nasya memakai gaun pemberian dari Safiye Sultan. Ia lalu bercermin dan terlihat begitu cantik. Setelah itu, ia pun merebahkan tubuhnya di sofa, lalu kembali tertidur. Ia juga memiliki mimpi dan melihat raja.
ia pun terbangun dari tidurnya. Ia tersenyum dan menyadari apa yang ia alami sama seperti yang dikatakan oleh Safia Sultan tentang cinta, di mana ia sekarang benar-benar telah jatuh cinta. Karena itu, ia pun ingin menemui raja di ruangannya. Dudu keluar dari ruangan raja. Nasya pun berkata kalau dirinya ingin bertemu dengan raja. Dudu pun menjawab kalau raja tidak ada di ruangannya. Burada değiller. Nasya pun kecewa dan ingin kembali. Sen Namun Dudu memanggilnya. Dudu berkata, kamu pasti tahu apa yang disebut dengan taman rahasia. Nasya pun tersenyum dan segera pergi ke sana. Dudu juga tersenyum. Di taman, raja sedang bekerja membuat sesuatu. Nasya. Nasya dengan penuh semangat kemudian mendekatinya. Raja heran dan bertanya, Nasya, apakah ada yang salah? Nasya pun berkata, aku melihatmu di dalam mimpiku. Nasya pun lalu mencium raja. Dan ya, akhirnya Nasya dan raja tidur bersama untuk pertama kali. Raja nampak tidur sangat pulas. Nasya lalu memandanginya dan kemudian menciumnya. Nasya kemudian berpakaian dan ia bersiap untuk keluar dari sana. Dengan perasaan sedih, ia kembali memandangi raja yang tertidur pulas. Di barak, Iskandar dan Lagari nampak sedang mengendap-endap. Mendengar suatu suara, Iskandar nampak sangat tegang. Rupanya itu adalah Ali. Uyuyamadım da. Ali mengatakan, aku tidak bisa tidur. Jadi aku butuh udara segar. Namun Ali memegang tali itu. Ia rupanya ingin membantu Iskandar. Ali. Iskandar pun mengucapkan terima kasih kepada Ali. Aku tidak akan pernah melupakan hal ini. Dan kamu juga, Lagari. Senin de lagar olan. Iskandar pun turun dengan tali itu. Di istana, Saheste nampak sedang menunggu kedatangan Nasya bersama dengan Golge. Dan tidak lama, Nasya pun tiba di sana. Saheste berkata, kami kira kamu tidak bisa keluar. Terima kasih karena telah menerima untuk menyelamatkan hidupku sekali lagi. Nasya pun tersenyum dan mereka pun masuk ke dalam ruangan rahasia.